Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Sebelum kalian belajar, Bu Luffy mau mengajak kalian memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Perhatikan ya. Quokka merupakan hewan yang mirip antara zebra dan kuda. Berasal dari Afrika Selatan yang banyak diburu karena corak tubuhnya. Burung dodo adalah burung khas Mauritius. Burung ini tidak bisa terbang sehingga sangat mudah untuk diburu manusia. Setelah kalian melihat gambar tadi, apakah kalian pernah melihat hewan-hewan tersebut ada di alam? Atau kalian pernah melihatnya di kebun binatang yang pernah kalian kunjungi? Tentu saja tidak, anak-anak. Karena apa? Hewan-hewan tersebut oleh Badan Perlindungan Hewan Internasional dinyatakan sudah punah. Mengapa? Karena hewan-hewan tersebut sudah tidak ditemukan lagi di alam. Sayang sekali, padahal banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita pelajari dan kita gali dari hewan-hewan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hewan langka dan cara pelestariannya. Apakah kalian tahu sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa hewan dan tumbuhan yang hampir punah? Nah, hewan dan tumbuhan yang hampir punah ini disebut dengan hewan dan tumbuhan langka. Hewan dan tumbuhan dikatakan langka apabila jumlahnya menurun drastis dan keberadaannya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor. Nah, kira-kira hewan dan tumbuhan apa saja yang sekarang di Indonesia sudah mulai terancam punah? Perhatikan slide berikut ini ya. Setelah melihat tayangan yang tadi, berarti kalian sudah tahu hewan dan tumbuhan apa saja di Indonesia yang sudah terancam punah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian tahu apa yang sekarang harus kita lakukan? Betul sekali, kalian harus melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan agar mereka tidak punah. Pelestarian dibedakan menjadi dua jenis. Satu, pelestarian in situ. Dua, pelestarian ex situ. Apa perbedaan antara pelestarian in situ dan ex situ ya? Adakah yang tahu? Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan di tempat asal hewan itu berada. Contohnya, badak Sumatera dikembangkan di Taman Nasional Waikambas di Sumatera. Pemerintah telah mengembangkan beberapa tempat perlindungan in situ, seperti hutan lindung khusus untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, Suaka Marga Satwa untuk perlindungan hewan-hewan langka, dan Taman Nasional untuk melindungi tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan di luar tempat tinggal aslinya. Loh, mengapa kok dilakukan di luar? Karena beberapa hewan dan tumbuhan sekarang kehilangan tempat tinggalnya, sehingga perlu tempat tinggal baru untuk rehabilitasi, penangkaran, dan perkembangbiakan. Adapun beberapa tempat pelestarian ex situ seperti kebun binatang, taman safari, kebun botani, dan tempat penangkaran.
sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya, perburuan hewan secara liar, penebangan hutan tanpa disertai reboisasi, dan pembukaan lahan secara besar-besaran untuk perumahan dan industri. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri kita untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan dengan hal-hal kecil seperti berikut ini. Tidak berburu hewan dan tumbuhan secara berlebihan, menanam pohon di sekitar lingkungan rumah kita, dan mencari bahan sintetis pengganti kulit hewan untuk tas dan kebutuhan lainnya. Dengan melakukan hal-hal tadi, paling tidak kita bisa mengurangi kerusakan alam yang terjadi, sehingga generasi mendatang bisa menikmati keanekaragaman hewan dan tumbuhan secara langsung. Sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.